Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama bahwa solusi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya di saat terjadi perselisihan, di saat menyimpangnya sebagian kaum dari siratal mustaqim, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran Karim yang menjadi pedoman kaum muslimin dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membimbing mereka menuju kepada kebenaran. Maka dengan cara itulah umat ini akan berada di atas kejayaannya. Umat ini akan kembali kepada kemuliaan seperti kemuliaan yang telah dirasakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi tentang siapakah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sekalian bahwa keselamatan itu adalah berpegang kepada al-jamaah. Dan yang dimaksud dengan al-jamaah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri di dalam hadis Abdullah bin Amr yang telah kita sebutkan. Yang dimaksud al-jamaah adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka dengan berjalan di atas jalan Rasul dan mengikuti tuntunan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in akan mengeluarkan umat itu dari kesesatan, dari penyimpangan, dan mereka berada di atas cahaya agama mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha khalaqa khalqahu fi dhulmah wa alqa 'alaihi min nurih, faman asarahu min dhalika an-nur faman asabahu min dhalika an-nur ihtada wa man akhta'ahu dhall." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya
dan Allah melemparkan kepada mereka sebahagian dari cahaya, maka siapa yang terkena cahaya tersebut, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu, maka dialah yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan senantiasa berjalan di atas tuntunan para sahabat, itulah keselamatan. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka memiliki nama-nama khusus yang menunjukkan bahwa mereka berjalan di atas jalan yang benar. Di antara nama yang paling masyhur, bahwa mereka disebut dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pada hakikatnya, dan inti dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah berjalan di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tuntunan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bukan istilah sebuah partai misalnya atau kelompok tertentu. Namun istilah ini adalah merupakan istilah yang masyhur yang telah muncul di zaman tabi'in seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadinya fitnah dan menyebarnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka untuk membedakan antara orang-orang yang berjalan di atas jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan mereka yang tidak berjalan di atasnya, maka menjadi masyhurlah istilah ini, istilah Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnati wal Jamaah atau istilah Al-Jamaah, yang lawannya adalah Ahlul Bid'ah. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah Sahih Al-Imam Muslim. Kata Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil Islam, falamma waqa'at al-fitnah qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnati qabilna wa in kana min ahli al-bid'ati radadna. Dahulu, dan di zaman para sahabat, mereka tidak pernah bertanya tentang sana, tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu para sahabat mereka dikenal sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, yang thiqat dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, beliau menyebutkan sanadnya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Laisa kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minha ma sami'nahu minhu
wa minha ma sami'nahu min ghairi wa lam yakzib ba'duna ba'dha. Kata Al-Bara' bin Azib, tidak semua hadis kami dengarkan langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis itu ada yang kami dengarkan langsung dan di antaranya ada yang kami dengarkan melalui perantara seseorang. Namun sebagian kami tidak pernah berdusta kepada yang lainnya. Itu zamannya para sahabat, zamannya orang-orang yang jujur, dikenal dengan kejujuran mereka, dikenal dengan terpercayanya mereka dalam meriwayatkan hadis, sehingga mereka tidak pernah bertanya dari mana kamu dengarkan, bagaimana kedudukan dia, karena para sahabat semuanya terpercaya. Lalu kata Muhammad bin Sirin, ketika munculnya fitnah, munculnya kesesatan, bid'ah, bermunculan satu demi satu, maka mereka pun mulai memilah-milah. Apabila ada seorang meriwayatkan hadis, maka mereka mengatakan, sebutkan dari mana kalian mendengarkan hadis itu. Kalau ternyata dia dari Ahlus Sunnah, maka mereka terima. Kalau dari Ahlul Bid'ah, maka mereka tolak dan mereka tinggalkan. Maka Muhammad bin Sirin telah menyebutkan istilah Ahlus Sunnah dan menyebutkan lawan dari Ahlus Sunnah, yaitu Ahlul Bid'ah. Nah, ini menunjukkan bahwa istilah ini adalah istilah yang telah masyhur semenjak zaman yang telah lalu. Lalu apa yang disebutkan dan apa yang dimaksud dengan istilah Ahlus Sunnah? Yang dimaksud Ahlus Sunnah, ahlu artinya pemilik, pengikut, penghuni atau yang semisalnya. As-Sunnah yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang dipahami oleh sebagian para fuqaha bahwa As-Sunnah itu artinya kalau diamalkan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan ini yang dimaksud. Bukan lawan dari makruh. Namun istilah As-Sunnah di sini lebih umum dari itu. Yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun dari setelah. Maka ini yang dimaksud dengan istilah sunnah. Sunnah adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Maka berarti istilah Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang memeluk apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Sedangkan yang dimaksud al-jamaah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bukan kelompok, bukan yayasan tertentu, bukan mereka-mereka yang buka tablighan misalnya, lalu yang lainnya bukan dari mereka, tidak. Namun al-jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh di atas kebenaran itu, walaupun dia dalam keadaan sendirian. Mereka disebut al-jamaah karena mereka sudah punya jamaah yang dahulu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Walaupun mereka tidak sezaman, namun jiwa-jiwa mereka bersatu di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsuhu
anfasahu sahibu. Orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis, mereka itu adalah keluarga dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bersama Rasulullah dalam hal jasadnya, akan tetapi mereka senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nafas-nafas dan ruh mereka. Disebabkan karena mereka berbasis di atas kebenaran. Inilah yang tadi disebutkan oleh Abu Syamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid wal Bidah ketika menjelaskan tentang al-jamaah. Kata beliau, luzumul haqqi wattiba'u wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu lahu katsira li'annahu al-haqqu alladhi kanat 'alayhi al-jama'atu al-ula min ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la tanzur ila kathrati ahli al-batil. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud al-jamaah adalah komitmen di atas kebenaran, mengikuti kebenaran tersebut. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit, walaupun yang menyelisihi kebenaran itu banyak. Sebab itu adalah kebenaran yang telah pernah diamalkan oleh jamaah yang pertama kali, yaitu di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan jangan kalian menoleh melihat kepada banyaknya ahlul batil yang mereka terjatuh dalam kebatilan. Maka istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah penamaan dari orang-orang yang berada di atas kebenaran. Siapapun dia, dari manapun dia, dari negeri manapun dia, dari kabilah manapun dia, tidak ada perbedaan antara yang kulitnya putih atau kulit hitam. Tidak ada perbedaan. Dan mereka itulah yang disebut dengan al-firqatul najiyah, kelompok yang diselamatkan. Dan mereka itulah yang disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis beliau yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada dari kalangan umat ini ada sekelompok yang mereka itu senantiasa menampakkan kebenaran. Tidaklah memudaratkan mereka, orang-orang tidak mau membantu mereka, tidak menolong mereka. Tidak memudaratkan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka tetap istiqamah di atas kebenaran sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula yang disebut dengan istilah as-salaf. Salaf, generasi terdahulu, atau as-salafiyun, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalannya as-salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang terpenting dari apa yang ingin kita bahas di sini adalah apa sifat-sifat dari ahlul haq itu. Apa sifat-sifat dari ahlus sunnah itu? Apakah prinsip-prinsip mereka? Agar kemudian kita mengerti, lalu kemudian kita menjadikan sebagai fondasi dalam beramal, dalam berkeyakinan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa ahlus sunnah itu adalah orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Jadi kesimpulannya bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah Islam yang benar itu sendiri, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lalu apa sifat-sifat mereka? Karakteristik mereka, prinsip-prinsip usul mereka, qawaid ahlus sunnah. Tentu untuk membahas kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip ahli sunnah secara menyeluruh membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama sekali, ya, dengan belajar sedikit demi sedikit. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau nggak bisa kita mencakup seluruhnya, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Apa yang kita bisa ambil jadikan sebagai kaidah,
Maka kita ambil insyaallah taala walaupun dalam waktu yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip sifat dan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Namun di sini yang akan kita sebutkan adalah beberapa hal-hal yang penting. Lalu kemudian kita menjadikan itu sebagai pegangan. Yang pertama, Ahlus Sunnah itu sangat memperhatikan skala prioritas di dalam agama. Al-ahammu fal-aham. Mendahulukan yang terpenting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Dan yang terpenting di dalam Islam adalah membangun tauhid umat ini. Membenarkan tauhid mereka. Agar kemudian mereka ikhlas, murni dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agama Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan untuk hamba-hamba. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Maka tegakkanlah wajahmu kepada agama ini dengan lurus kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Maka tauhid adalah merupakan perkara yang terpenting dalam keyakinan seorang muslim untuk menyelamatkan mereka dari siksaan neraka dan menyelamatkan mereka dari kesesatan yang akan menghapuskan amalan-amalan saleh. Kenapa kita lebih mementingkan masalah tauhid? Karena tauhid itulah perkara yang inti yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin karenanya. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kata ibadah, ya'budun, fa'budun, atau yang semisalnya, maknanya adalah yuwahhidun, mentauhidkan, memurnikan ibadah. Jadi makna dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, maksudnya agar mereka memurnikan tauhid mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak berpuasa kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak menyembelih dan berkurban kecuali hanya untuk Allah. Agar kemudian amalan-amalan tersebut murni hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Contoh kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Maka inilah asas dari Islam. Tanpa tauhid, amalan-amalan saleh itu tidak ada gunanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan muncul, akan ada nanti di antara hamba-hamba Allah, mereka mendatangkan amalan yang banyak pada hari kiamat, lalu Allah menjadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak punya fondasi yang kokoh, tidak memiliki tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Jalla wa Ala mengancam orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah bahwa amalan-amalan saleh yang mereka lakukan itu akan terhapus, menjadi amalan-amalan yang batil dan tidak bermanfaat. La in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti dan pasti akan terhapus amalan kalian dan kalian termasuk di antara orang-orang yang rugi. Maka Islam ini dibangun di atas fondasi tauhid. Maka jernihkanlah amalan-amalan kita dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda khurafat, dari berbagai hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya amalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam dakwah beliau senantiasa mendidik umat ini. Yang paling pertama yang beliau anjurkan, yang beliau perintahkan agar mereka senantiasa menjernihkan ibadah mereka dengan tauhidullah taala. Dengan tauhid. Semenjak awal kali beliau diangkat sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah seluruh para nabi dan rasul, mengajak kepada umatnya kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyuruh kepada umatnya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyuruh kepada umatnya, "Ubudullah wajtanibut taghut." Tauhidkanlah Allah dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah di negeri-negeri, maka beliau selalu mengingatkan kepada mereka bahwa dalam berdakwah itu perhatikan skala prioritas. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Kata beliau, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله." Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum. Siapa mereka? Mereka ini adalah ahlul kitab. Berarti non-muslim. Ahlul kitab imma Yahud wa imma Nasara. Berarti mereka bukan kaum muslimin. Engkau akan mendatangi mereka. Kata Rasulullah, hendaklah yang paling pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka telah mengucapkan itu, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, perintahkan kepada mereka salat lima waktu. Kalau mereka telah melakukan, perintahkan kepada mereka zakat yang dibayar dari orang-orang kaya untuk diserahkan pada orang-orang miskin. Begitulah secara tadrijiyah. Ya. Memulai yang penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka yang terpenting adalah berdakwah kepada tauhid, memurnikan tauhid umat ini agar mereka terbebas dari penyakit-penyakit kesyirikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam peristiwa Khaybar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum berangkat Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfuz ala rijlik hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am."
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah dalam perjalanan sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian engkau ajak mereka kepada Islam dan sampaikan kepada mereka apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu tauhid. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik dari unta merah yang sangat mahal harganya. Maka lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan masalah ini. Tauhid. Rasulullah Alaihi Wasallam di Makkah 13 tahun. Selama 13 tahun beliau memperkuat akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka tumbuh menjadi para muwahhidin, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kadang-kadang di kalangan para sahabat ada yang terjatuh disebabkan karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya, maka dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang hendak melakukan sesuatu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan mereka terjatuh dalam kesyirikan, maka beliau jelaskan. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala, ketika ada seseorang itu memakai gelang dari tembaga. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Lalu kata beliau, "Mahal. Untuk apa gelang ini?" Sahabat. Kata orang ini, "Minal wahina." Ini bisa menolak penyakit. Ya. Ini bisa menolak penyakit. Nah, sebagian para ulama mengatakan penyakit itu penyakit yang berhubungan dengan lengan, ya, bisa menghilangkan penyakit apa otot atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ini bisa menolak penyakit. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahna, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aslahta abada." Lepaskan itu. Lepaskan. Karena sesungguhnya itu tidak akan menambah kamu kecuali semakin lemah. Dan sesungguhnya apabila kamu mati dalam keadaan seperti itu, engkau tidak akan beruntung sama sekali. Engkau tidak akan beruntung sama sekali. Berarti rugi. Sama sekali rugi dunia, rugi akhirat. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjauhkan hal-hal yang seperti ini dari umatnya. Nah, hal-hal yang menjadi zari'ah ila syirik, menjadi wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala, ketika ada orang ini ingin menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buwana. Lalu kemudian dia datang ingin bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang bernazar ingin menyembelih unta di Buwana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Al-kana fiha wasan min awsan al-jahiliyah turdat atau yurdat?" Apakah tempat itu dahulu ada berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah? Kata orang ini, tidak ada. Hal kana fiha itu min ayadim, apakah tempat itu dahulu menjadi tempat perayaan mereka? Yang menjadi tempat perayaan mereka? Kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, setelah beliau mengetahui tidak ada unsur kesyirikan padanya, kata Rasulullah, "Aufi bin nazar, silakan kamu kerjakan nazarmu. Fa innahu la nazara fi ma'siyatillah wa la bima la yamlikuhu ibnu Adam."
Karena tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan tidak ada nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar itu. Lihat Rasulullah SAW menjaga tauhid, sehingga beliau benar-benar memperhatikan akidah umat. Segala sesuatu yang dikhawatirkan akan menjatuhkan mereka dalam tauhid, maka diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada saat mereka baru saja masuk ke dalam Islam, Rasulullah pernah mengharamkan mereka untuk menziarahi kuburan. Tidak boleh menziarahi kuburan. Rasulullah mengharamkan, melarang pada waktu itu untuk menziarahi kuburan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Dan mereka baru meninggalkan zaman jahiliyah. Sedangkan di antara fitnah yang terbesar yang dapat menyebabkan seorang jatuh dalam kesyirikan adalah fitnah dalam permasalahan kuburan. Fitnah dalam permasalahan kuburan. Maka Rasulullah sempat mengharamkan. Namun setelah Rasulullah melihat akidah mereka, tauhid mereka telah kokoh, barulah Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah wa la taqulu hujra. Dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kuburan. Tidak boleh. Dahulu. Sekarang silakan. Silakan menziarahi kuburan. Apa tujuan menziarahi kuburan? Tujuannya adalah fa innaha tudzakirukumul akhirah. Menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian terhadap hari akhirat kalian. Mengingatkan kalian pada kematian kalian. Karena mengingat kematian itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk selalu mengingat-ingat peluang segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Kita dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Maka di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seorang mengingat kematian adalah menziarahi kuburan. Ketika kita melihat kuburan, kita melihat bahwa kita pun akan seperti itu nantinya. Maka ini berarti ada kemaslahatan. Karena kemaslahatan inilah, maka Rasulullah SAW membolehkan. Tapi dengan syarat untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat akhirat, bukan untuk meminta-minta. Bukan untuk meminta kepada orang mati. Karena orang mati tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kita. Misalnya datang kuburan, ya, wahai fulan, saya ini bangkrut, mobil saya tabrakan, saya sudah tidak punya mobil, tolong berikan kepada saya mobil. Dari mana ngambil duit itu? Ya. Kita saja yang hidup ini, ya, kalau memang nggak punya uang, ya kan bisa beli mobil. Padahal masih punya ruh, masih punya nyawa. Gimana yang mati? Jadi nggak bisa kan? Jangan meminta kepada yang mati. Minta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jangan berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yadhurruka wa la yanfa'uka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Karena kalau engkau melakukan itu, benar-benar engkau itu termasuk orang yang zalim. Nah, tadi ingat. Jadi kalau menziarah kuburan
Bukan untuk bersenang-senang datang ke kuburan. Sampai di kuburan ketawa-ketawa, tidak. Untuk mengingat akhirat. Lalu peringatan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu hujra. Jangan mengucapkan kata-kata yang batil ketika menziarahi kuburan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina tauhid. Dan itulah yang wajib bagi kita sekalian, memurnikan tauhid kita dengan benar-benar mempelajari tauhid itu dan mempelajari apa itu kesyirikan agar kemudian kita bisa menjauhinya, berlepas diri darinya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk di antara sifat Ahlus Sunnah, mereka senantiasa mementingkan untuk menyebarkan dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di antara ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih, yang datang dari Al-Quran dan Rasulullah SAW, untuk mengangkat kejahilan dari umat ini. Lalu kemudian mereka mengerti tentang agamanya dan menjalankannya di atas kejelasan. Ini ciri-ciri dakwah Rasulullah. Dan ini ciri-ciri dakwah para pengikut Rasulullah SAW. Jadi dakwah itu tidak hanya dibangun di atas akal. Dakwah itu tidak hanya dibangun di atas perasaan. Dakwah itu tidak dibangun di atas mimpi-mimpi. Tapi dakwah itu dibangun di atas ilmu. Belajar, memahami, lalu menyampaikan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu di dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah mengatakan kepada Rasulnya, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Yang mana itu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah 'ala basirah. Saya mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud al-basirah di sini adalah al-ilm, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku, subhanallah, saya tidak termasuk di antara orang-orang yang menyebutkan Allah. Maka dakwah Rasulullah SAW dan yang mengikuti Rasulullah ini punya prinsip bahwa ketika mereka berdakwah, dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain harus di atas kejelasan, harus di atas ilmu, basirah, hujjah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika dia mengutus para sahabat untuk berdakwah, tidak mengutus sembarang orang. Ya, yang ini baru masuk Islam, berangkat dakwah. Nah, modalnya apa? Kompor. Enggak cukup pakai kompor untuk berdakwah. Nah, ya, enggak cukup. Ada orang baru meninggalkan kemaksiatan, dakwah, langsung disuruh dakwah. Apa yang akan diajarkan kepada umat? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau dia tidak punya sesuatu, gimana dia akan berikan pada orang? Ada orang nggak punya uang, ya. Dia mau ngasih uang ke orang, dia bisa nggak? Tidak bisa. Ada orang tidak punya ilmu, bisa nggak dia mentransfer ilmu kepada orang? Bisa, nggak bisa. Dia nggak punya, gimana dia akan berikan kepada orang lain? Faqidu syai' la yu'ti. Maka tidak cukup. Ya. Baru tobat,
melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, langsung ada yang mengajak dakwah, langsung dakwah. Dakwah kemana? Ya ke masjid, bawa kompor. Tak cukup. Harus belajar dulu, duduk dulu, ngaji dulu. Nah, ada yang mualaf, sebelumnya Nasrani, masuk Islam. Tiba-tiba jadi ustaz. Dari mana itu? Belajarnya di mana? Nah, ini repot juga nih. Nah, belajar di mana? Setahu saya belajarnya dulu di gereja, belajar Injil. Nah, kok tiba-tiba meninggalkan agama yang dahulu masuk Islam? Ya mestinya ngaji dulu, duduk belajar thalabul ilmi. Baru setelah itu mengajarkan kepada yang lain. Karena asal dakwah itu adalah ilmu. Apa yang akan diajarkan nanti kepada seorang kalau dia tidak punya ilmu? Nah, seperti orang kalau terjun ke medan dakwah, ya, orang akan memandang lain. Mereka akan memberikan gelar-gelar tertentu, fulan ustaz, fulan kiai, fulan alim dan yang semisalnya, iya kan? Sehingga ketika mereka menganggap bahwa fulan ini dai, ustaz, mereka akan berikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada punya ilmu, bisa nggak menjawab pertanyaan? Jadikan sebagai pelajaran apa yang disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala pada saat ada kelompok para sahabat mereka di sebuah perjalanan. Lalu kemudian di perjalanan itu salah seorang dari mereka ada yang terkena batu di bagian kepalanya, berdarah kepalanya, ya, berlumuran darah. Lalu kemudian pada saat berlumuran darah tersebut, ya, tentu dia dalam keadaan sakit. Pada saat dalam kondisi sabar itu dia dalam keadaan junub. Maka dia pun bertanya, boleh nggak bagi saya tayamum? Padahal ada air. Boleh nggak saya tayamum? Ya, kata salah seorang dari mereka, tak boleh. Kamu harus mandi. Orang junub itu harus mandi, nggak boleh tayamum. Mendengarkan fatwa itu, maka dia pun mandi, meninggal. Karena fatwa, akhirnya dia meninggal. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Marah dari Rasulullah. Kata Rasulullah, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Sampai Rasulullah doakan kebaikan untuk mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ilmi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada alim kalau mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat dari kejahilan itu adalah dengan bertanya kepada alim. Ya. Dengan fatwa yang tanpa disertai dengan ilmu menyebabkan kebinasaan. Ya, ringan kalau kebinasaan dalam hal jasadnya, tapi kalau menyebabkan dia menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memudaratkan keimanannya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada seseorang dari orang-orang yang ada di umat terdahulu. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. 99.000 kebanyakan. 99 nyawa. Ya. Menunjukkan ini bukan pembunuh biasa. Pembunuh ini darahnya dingin. Dingin betul. 99. Ya. Artinya ketika dia bunuh seperti bunuh nyamuk. Mati lagi. Mudah bagi dia untuk bunuh. Tapi dia ingin bertaubat. Dia ingin baik. Maka dia berusaha mencari. Mungkin ada orang yang bisa ditanya.
Apakah masih ada pintu taubat untukku? Maka dia bertanya-tanya, maka ada yang menunjukkan kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Tahunya ibadah saja, tapi tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji, tidak pernah menuntut ilmu. Ya. Maka orang ini mendatangi orang tersebut. Lihat ini, ketika seseorang telah memposisikan dia sebagai dai, orang akan bertanya kepadanya. Maka orang ini datang dan bertanya, saya telah membunuh 99 nyawa, adakah pintu tobat bagiku? Kata orang tua, kamu banyak betul. Ada, sudah tertutup 99, besar betul dosa yang kamu kerjakan ini. Akhirnya bikin putus asa. Ya karena putus asa itu dan kalian kamu jadi poin yang ke-100. Mati itu. Siapa yang salah? Dia sendiri. Dia menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berfatwa tanpa ilmu. Nah, akhirnya kita menjadi 100. Tapi dia tetap berusaha. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim. Maka dia bertanya kepada orang alim tersebut. Maka kata alim ini, siapa yang bisa menghalangi engkau dari bertobat? Apabila engkau hendak bertobat kepada Allah, tapi ketahuilah, kampung dan lingkungan kamu ini adalah lingkungan yang buruk. Kamu jangan tinggal di situ. Perhatian, lingkungan akan memberikan pengaruh pada keimanan. Kamu jangan tinggal di situ. Berangkat ke kampung di sana. Di sana adalah kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tekad yang kuat dari pembunuh ini, maka dia pun bertekad meninggalkan kampungnya dan ingin berangkat ke kampung di sana kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pertengahan jalan meninggal. Tapi subhanallah, telah tercatat niatnya, telah tercatat amalannya, kesungguhannya, meninggalkan kampung yang buruk itu. Di tengah perjalanan meninggal. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatul rahmah untuk memasukkan dia ke dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa jangan sembarangan di dalam berbicara masalah agama. Yang berbicara masalah agama ini ada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Tidak setiap orang berbicara. Ya. Menurut hemat saya, menurut prediksi saya, bicara agama pakai prediksi lagi. Kalau buat sepeda silahkan pakai prediksi. Kalau buat mobil silahkan. Kita berbicara masalah agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu yang utama. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk belajar. Belajar agama itu bukan hanya untuk orang-orang yang dulu di pondok pesantren. Seluruh kaum muslimin. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dalam hal apa? Hal-hal yang berkenaan tentang apa yang mereka butuhkan dalam keseharian ibadah yang mereka kerjakan. Berwudu, wajib belajar bagaimana cara berwudu yang benar. Ya, saya beri contoh saja. Salah satunya, di antara kaum muslimin, ketika berwudu, ketika dia mengusap kepala, itu begini saja. Ini ubun-ubun, ya, usapnya. Nah, padahal itu tidak ada asalnya.
Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW cara mengusap kepala seperti itu. Cara mengusap kepala yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Utsman, dalam hadis Abdullah bin Zaid, itu dengan cara kedua tangan, ya, dari depan, dari ubun-ubun ke belakang sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu kembalikan lagi, nah, ke depan. Maksudnya kalau nggak pakai kopiah ya, ini kopiah dilepas. Jangan sampai antum meniru kopiah ini, enggak. Kopiah dilepas, terus mengusap ke belakang. Terus setelah itu ke depan lagi. Nah, kalau mau mengamalkan yang sunnah, boleh. Ya, mengusap telinganya. Telunjuk dimasukkan ke dalam dan ibu jari di bahagian luar daun telinga. Itu yang diajarkan. Nah, fa'aqbala bihima wa adbar. Iqbal wal idbar. Bukan begini, ya. Nah, ini contoh saja menunjukkan bahwa banyak dari kaum muslimin belum paham tentang cara berwudu yang benar. Maka penting untuk belajar cara sholat, demikian pula. Ya. Harus dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara sholat itu tidak sembrono. Ya sudahlah, pokoknya apa yang kita lihat kanan kiri kita ikuti aja sudah. Nah, nggak ada tuntunannya. Tangan diletakkan di mana cara bertakbirnya. Nah, karena kalau kita melihat model sekarang, seakan-akan sholat itu mau di apa istilahnya, ya, dimodernisasikan. Nah, kalau betul istilah ini, nah, seperti elektronik misalnya, teknologi bisa dikembangkan, sholat juga mau dikembangkan. Nah, ada yang sholat baca Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia. Nah, itu bukan Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu Al-Fatihah. Kalau mengatakan dengan nama Allah, itu bukan Al-Fatihah. Nah, ada lagi yang sholatnya, wah aneh-aneh lah. Sholat sedekatnya di pinggir. Atau mau ngapain? Benar, di pinggir. Kenapa di pinggir? Nah, ya. Ada lagi yang sholat, takbirnya diulang-ulang. Ya, Allah. Aduh, kayaknya kurang pas. Ulang lagi. Allah. Terus seperti itu. Imamnya sudah baca surat, hampir ruku, dia masih ngurus masalah takbir. Allah. Jadi peletakan kedua tangan di dada harus bersamaan dengan bar. Nah, jadian ini sampai orang yang di dekatnya itu nggak bisa khusyuk sholat karena diganggu sama iya. Benar-benar mengganggu. Nah, sampai istrinya mengeluh. Kenapa? Dia sampai nangis. Dia mengeluhkan pada seorang karena suaminya pernah sholat isya nggak jadi sampai mendekati subuh. Nggak jadi sholat isyanya sampai mendekati subuh. Sholat apa itu? Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ada seorang pernah datang ke anak, mengeluhkan anaknya. Kenapa? Anaknya kalau masuk kamar mandi mau berwudu, itu satu bak itu habis airnya. Dalam keadaan dia masih ragu, wudunya benar apa enggak? Nah, pernah ada seorang, di zaman Abu Hanifah, rahimahullah. Orang ini
dalam keadaan, yakni orang ini datang kepada Abu Hanifah, dia bertanya, "Hai Abu Hanifah, suatu ketika saya dalam keadaan junub, ya, saya dalam keadaan junub. Lalu setelah itu saya ingin mengangkat hadas dengan berenang di sungai Dajlah. Saya ingin berenang. Setelah saya berenang sudah nyemplung gitu, seluruh tubuhnya sudah basah, naik dari sungai tersebut, selesai mandi. Dalam keadaan saya masih ragu, ya, apakah saya sudah dalam keadaan suci atau masih berhadas?" Nah, kata Abu Hanifah, berarti dia nggak wajib sholat. Nah, berarti nggak wajib sholat. Loh, kok nggak wajib sholat? Kenapa? Iya, karena Rasulullah mengatakan rufi al-qalam an thalatha. Diangkat pena itu dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yufi, dari orang gila sampai dia tersadarkan dari gilanya. Berarti orang yang sudah nyemplung, sudah mandi seperti yang masih ragu berarti gila. Ya. Nah, diangkat pena yang seperti ini. Kenapa jahil, nggak mengerti? Nah, yang seperti ini, wah itu beraneka ragam, macam-macam. Ya, masing-masing menganggap kalau saya begini itu rasanya lebih enak, lebih khusyuk. Yang satu lagi menganggap, wah kalau saya begini itu rasa lebih enak. Nah, ada seorang datang kepada dia mengatakan, saya kalau sebelum sholat itu rutin membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya bertanya kepada dia, alasannya kenapa? Kok bisa sebelum sholat itu ada ta'awudz, ada basmalah? Setahu saya, membaca ta'awudz itu dianjurkan ketika membaca Al-Quran atau di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah, bukan sebelum sholat. Bukan sebelum sholat. Kenapa Bapak melakukan? Ya, saya merasa enak saja. Nah, saya merasa lebih tenang kalau baca itu. Saya bilang, coba ditambah lah, Qul huwallahu ahad. Mungkin lebih tenang lagi. Lebih tenang lagi mungkin kalau baca Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Karena 2 ini pengusir syaitan. Ya. Mungkin lebih bagus lagi kalau tambah ayat kursi. Karena ayat kursi itu kalau seorang baca syaitan menjauh. Lebih bagus lagi kalau baca suratul Baqarah. Karena membaca suratul Baqarah, rumah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kapan selesai sholatnya? Baca suratul Baqarah. Bingung dia. Nah. Berarti apa? Ini bukan, ya, tidak ada otonomi dalam masalah sholat. Sholat itu tidak ada yang mengatur. Sholat itu yang mengatur adalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk diajarkan kepada umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairi, kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah tidak mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat ustaz kalian salat, atau sebagaimana kalian melihat si fulan salat. Melihat aku salat. Bagaimana cara melihat Rasulullah salat? Tentu sekarang kita tidak bisa melihat langsung. Beda dengan para sahabat, mereka menyaksikan langsung. Namun cara meniru Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Begitulah cara kita beragama. Ini contoh kecil dalam masalah sholat. Belum lagi dalam masalah puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Butuh baik kita untuk selalu dibimbing dengan ilmu agar jelas ketika kita mengamalkan sesuatu ada hujahnya. Ketika mengamalkan sesuatu ada amalan, ada dasar amalannya. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah di antara sifatnya selalu mengembalikan permasalahan-permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah.
ketika terjadi perselisihan. Setiap terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan hamba-hambanya, "Fa in tanaza'tum, wahai hamba-hamba, apabila kalian berselisih dalam satu urusan, dalam satu permasalahan, kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab itu yang terbaik dan yang terbaik akibatnya." Permasalahan apa saja yang menyangkut urusan agama kita, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembalikan kepada akal semata. Jangan kembalikan kepada perasaan. Jangan kembalikan kepada mimpi. Sebab agama itu dibangun di atas dalil. Faktu burhanakum in kuntum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, sampaikan hujjah kalian apabila kalian termasuk di antara orang-orang yang jujur. Harus mendatangkan hujjah itu dari kitab dan sunnah. Agama ini tidak dibangun di atas sekedar akal saja. Karena kalau dibangun di atas sekedar akal, kita akan menolak sekian banyak syariat dengan alasan, oh ini nggak masuk akal. Akal manusia juga kan berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan ini nggak masuk akal, yang satu mengatakan oh ini masuk akal saja. Jadi akal siapa yang dipakai? Tapi kalau kita kembali kepada syariat, jelas kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh misal berselisih umat ini dalam hal menetapkan di mana Allah. Allah itu ada di mana? Macam-macam jawaban. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Terus di mana-mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Banyak betul. Ada yang mengatakan Allah itu lebih dekat dari bulan nadi seseorang atau urat leher seseorang. Allah itu ada di hati setiap mukmin. Macam-macam. Berselisih. Kita kembalikan kepada apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, Allah yang menjelaskan tentang dirinya, tentang keberadaannya. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Pada 7 tempat di dalam Al-Quran Karim Allah menyebutkan tentang istiwanya di atas arasy. Bahwa Allah Ar-Rahman itu di atas arasy-Nya beristiwa. Istiwa itu maknanya bahwa Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy. Dan arasy itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Berarti Allah itu di atas langit, di atas arasy. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah. Lebih ditegaskan lagi dalam riwayat Imam Muslim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata wanita ini, Allah itu ada di atas langit. Jelas. Dengan itu selesai permasalahan. Ya. Maka tinggalkan pendapat-pendapat yang lain. Sampai apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah dalam setiap permasalahan. Dalam masalah akidah, dalam perkara ibadah, kita harus mengembalikan setiap perkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan umat.
Di antara sifat ahlus sunnah senantiasa menyeru kepada al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebab Islam ini dibangun di atas akhlak yang mulia. Yang membawanya adalah seorang pemimpin. Yang membawanya adalah seorang hamba yang paling mulia, yang memiliki akhlak yang sangat agung sekali, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyifatkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia. Mengajak kepada akhlak yang mulia yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu yang paling sempurna adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi orang yang paling sempurna keimanannya. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa az-zardarun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun." Sesungguhnya orang yang paling aku cinta dan orang yang paling dekat nanti tempat dudukku dengan dia pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang suka ngomong, ya, yang buruk akhlak, suka menampak-nampakkan diri. Ya. Mereka itu orang yang paling jauh dari majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan memperhatikan manusia pada menempatkan mereka pada tempatnya. Bergaul dengan anak-anak dengan akhlak yang baik, bergaul dengan sesama dengan akhlak yang baik, bergaul dengan orang tua. Nah, Islam mengajarkan semua itu. Islam mengajarkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan kita menganggap remeh satu kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin qadhir." Janganlah engkau menganggap remeh sedikit dari kebaikan itu, walaupun engkau bertemu temanmu, bertemu saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Sekedar kita bertemu dengan seorang senyum, itu sedekah. Itu sudah merupakan kebaikan. Ya. Kadang-kadang, subhanallah, ada yang berhadapan dengan seorang, apalagi kalau orang tua wajahnya merem. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Saya bisa ketawa, senyum. Ya. Tebarkan salam. Siapa saja yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Nah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam Imam Bukhari, "Ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'ima at-ta'am wa an tusallim 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Engkau memberi makan pada orang yang membutuhkan dan engkau menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal dari orang muslim. Tapi jangan nanti ahlul bid'ah. Subhanallah, engkau asal seorang itu muslim, asal seorang itu dia adalah seorang muslim, bukan dari ahli bid'ah. Sebarkan salam. Nah, kadang-kadang ada orang tidak mau menebarkan salam kecuali kalau dia kenal. Padahal mungkin dia, ini jelas keislamannya, dia pakai kopiah,
sampaikan salam. Assalamualaikum. Nah, berikan hak hukukul ukhuwah, hak dalam persaudaraan. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Dan kaum muslimin seluruhnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tebarkan salam, tebarkan senyum yang bersih-bersih. Ya, tentu pada tempatnya. Nah, pada orang tua, pada orang yang tentu pada tempatnya. Jangan melihat ada anak gadis keluar senyum juga. Ya. Ada pembahasan tersendiri. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Nah, al-hasil ma'asyiral ikhwah, al-akhlaqul karimah itu akan mengangkat kemuliaan seorang, mengangkat derajat seorang, berendah diri di hadapan yang lainnya. Apalagi orang tua, hormati orang tua, sayang kepada anak-anak. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam bi amrina haqqan. Bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi anak-anak, orang yang tidak menghormati orang tua, dan orang yang tidak mengetahui hak seorang alim. Demikian pula di antara sifat Ahlus Sunnah, mereka selalu menghormati para ulama, al-ulama ar-rabbaniyun. Ada permasalahan, mereka menghormati para ulama dengan mengembalikan permasalahan itu kepada mereka, khususnya dalam perkara-perkara yang sifatnya nawazil, yang baru terjadi, yang tidak ada contohnya pada zaman sebelumnya. Kembalikan pada para ulama. Mereka lah yang lebih mengerti dalam menjelaskan hukum-hukum tersebut dan beristinbat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengerti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiduna minhum." Apabila datang kepada mereka satu perkara yang mendatangkan rasa takut atau mendatangkan rasa aman, kalau tidak dikembalikan kepada ulama, mereka langsung menyebarkan begitu saja. Ini kalau orang tidak punya ilmu. Tapi kalau mereka kembalikan kepada Allah, mereka kembalikan kepada Rasul, dan mereka kembalikan kepada ulama, maka akan diketahuilah orang-orang yang dapat beristinbat, mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tersebut. Oleh karena itu dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu ketika kalian berjalan bersama dengan para ulama yang mereka telah berpengalaman dalam menyelesaikan segala persoalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan apa yang kita jelaskan ini adalah sebagian kecil dari sifat-sifat Ahlus Sunnah, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga menjadi amal saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Di sini ada banyak pertanyaan, namun karena waktu yang tinggal sedikit, kita jawab apa adanya. Hukum ziarah kubur bagi wanita. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih dalam permasalahan ini bahwa menziarahi kubur bagi wanita hukumnya boleh, tapi tidak boleh sering, tidak boleh ya selalu melakukannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala melaknat zawaratul kubur, wanita yang suka menziarahi kuburan. Boleh kadang-kadang, kali-kali hadis-hadis menunjukkan bolehnya. Ya, hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah pun ada dari kalangan manusia yang menjadi kuburan. Namun tujuan, bagaimana yang kita sebutkan bahwa tujuan menziarahi kuburan adalah mengingat kematian. Nah, apakah ada zakat panen semisal padi atau jagung? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengkhususkan zakat itu
dalam hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebagian ada yang mengkiaskan padi juga termasuk di antara makanan pokok, kalau itu menjadi makanan pokok yang zahir ada zakat insyaallah ta'ala. Dan panen buah-buahan, jeruk, mangga, apel, ini enggak ada zakatnya. Apakah boleh bertakziah dengan menabur bunga? Mana bertakziah dengan menabur bunga? Ini dua permasalahan yang berbeda. Ziarah kubur mungkin maksudnya ini. Bertakziah itu artinya menyampaikan, menggembirakan seorang yang terkena musibah. Ada seorang terkena musibah, sabar ya akhi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, seterusnya. Ya. Itu namanya takziah. Kalau menabur bunga biasanya 3 bulan. Nah, dan ini tidak ada dari sama sekali. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan. Saya sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.